Shalom Jemaat IBC, selamat hari Minggu, selamat hari Paskah, dan selamat beribadah. Minggu ini adalah minggu keempat kita beribadah secara online. Minggu ini adalah minggu yang spesial karena pada hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Doakan agar COVID-19 ini segera selesai dan negara-negara yang terkena COVID-19 ini, termasuk Indonesia, dapat kembali pulih sehingga kita dapat berkumpul di sini bersama-sama untuk beribadah. Doakan juga orang-orang yang masih harus bekerja di luar, terutama para dokter dan para perawat, agar mereka dapat tetap sehat dan tetap terjaga. Mari Sobat IBC, siapkan hati kita akan mulai ibadah kita. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat IBC, Happy Sunday, selamat hari Minggu, selamat Paskah. Kita bersyukur kembali kita bisa beribadah secara online kembali ya. Dan hari ini kita akan merayakan Paskah, hari di mana Tuhan kita bangkit dari kematian karena Dia mati bagi kita untuk menebus dosa kita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus yang baik bagi kita semua. Berikan senyum pada seluruh anggota keluarga Anda. Yesus Dia mati bagiku, bagi kamu, dan bangkit bagi kita semua. Berikan pujian ini. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Tuhan. Dia baik bagiku, baik bagimu, baik bagi kita semua umat yang percaya. Amin. Ada amin para pemusik semuanya? Yeah. Kita akan sama-sama masuk dalam ujian penyembahan kita lebih dalam lagi. Kita merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar. Yohanes 3:14 seperti ayat yang sudah seringkali kita dengarkan dan dengarkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga kita umatnya yang mau percaya mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Saya percaya kita semua jemaat Tuhan yang
yang sudah mengenal Yesus dan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita akan sama-sama berada di Firdaus nanti kelak ketika kita sudah tiada di bumi ini. Amin. Itu janji Tuhan, janji buat kita semua. Kita orang-orang yang diselamatkan. Mari kita bersatu dulu. Boleh pejamkan mata kita, tundukkan kepala kita, renungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Sebuah pujian akan dilantunkan, para singer akan bernyanyi, dan mari jemaat Tuhan kita akan dengarkan setiap lirik, setiap kata-kata
segala puji, hanya bagimu segala hormat, hanya bagimu Tuhan segala pujian, hormat dan syukur. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari raya kita, hari besar, yaitu hari besar tentang Paskah, Passover, kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Walaupun kita rayakan sederhana di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya ini tidak akan mengurangi hikmatnya. Tidak akan mengurangi hikmatnya. Kita tetap akan mendapat hikmatnya melalui kebangkitan Yesus Kristus. Melalui puji-pujian yang sudah disiapkan oleh tim worship dan juga firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Di hari Paskah ini, di hari kebangkitan Yesus Kristus, pada tahun 2020 ini, di mana sedang maraknya corona, kita tetap merayakan Paskah. Dan saya tetap memberikan tema yang tidak usah dicari-cari karena corona. Temanya yaitu misi kebangkitan Yesus dari antara orang mati bagi saya dan saudara. Yesus datang ke dunia, ada misi khusus. Sampai kemudian misi di dunia ini selesai, dia ingin meneruskan misinya setelah kebangkitannya. Yaitu misi yang dipercayakan Bapa kepadanya, supaya itu juga nanti dipercayakan kepada murid-muridnya. Lalu apa yang harus dilakukan? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus selama 40 hari dalam masa kebangkitan itu? Dan dia ingin menyatakan
tujuannya, misinya. Yang pertama, misinya adalah menguatkan iman murid-muridnya, menguatkan iman pengikut-pengikutnya, dan sampai hari ini juga menguatkan iman Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Itulah sebabnya dia sampai 10 kali menampakkan diri kepada muridnya, kepada pengikut-pengikutnya. 10 kali, saudara. Bahkan setelah kebangkitannya, setelah kenaikannya ke surga, dia menampakkan diri juga kepada Paulus. Tapi selama 40 hari, dia menampakkan diri selama 10 kali. Yaitu pertama kali kepada Maria Magdalena. Karena dia pergi ke kubur, jadi dia berjumpa pertama kali. Kemudian juga perempuan-perempuan yang lain yang juga pergi ke kubur, maka mereka berjumpa dengan Yesus. Kemudian dia menjumpai 3 muridnya yang sedang putus asa, yang sedang pulang dari Yerusalem pergi ke kota Emmaus yang tidak kurang dari 10 mil, 7 mil perjalanannya. Malam-malam dia pulang dan akhirnya bertemu dengan Yesus Kristus. Bukan malam-malam, masih sore dia pulang, dan kemudian dia bertemu Yesus di tengah jalan. Tidak mengerti, saudara. Tapi akhirnya Yesus menjelaskan sampai dia akhirnya imannya kuat dan kembali ke Yerusalem walaupun malam hari, karena imannya sudah kuat. Dan setelah itu juga Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus. Dan kemudian juga 10 murid tanpa Thomas. Kemudian juga menampakkan diri kepada 11 murid termasuk Thomas. Saya tidak menjelaskan satu persatu, nanti terlalu panjang ya khotbahnya ya. Yang keenam yaitu 11 murid termasuk Thomas. Karena pertama kali Thomas gak ada, Thomas gak percaya. Kalau belum menyucukkan tangannya ke lambungnya, dia tidak mau percaya katanya. Tapi setelah dia ketemu Yesus, ternyata gak mau juga. Aneh tapi nyata itu ya. Bertemu bersama 11 murid termasuk ada Thomas. Dan sampai Thomas akhirnya mengakui, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia mengakui Yesus itu Tuhan. Kemudian juga dia menampakkan sejumlah murid di Galilea. Sejumlah murid di Galilea. Dia bertemu dengan Yesus. Dan kemudian sekaligus 500 orang di tepi pantai Tiberias. Dan juga kemudian sejumlah murid sebelum dia naik terangkat ke surga, dia berjumpa dengan beberapa muridnya itu yang sebelumnya sudah berpesan, kamu akan berkuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Lalu Yesus terangkat ke surga, dan kemudian murid-muridnya begitu menyaksikan sampai kemudian ada malaikat yang menampakkan diri, hai orang-orang Galilea. Dan malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu seperti itu? Cepat-cepat pergi, karena Yesus telah bangkit. Lalu mereka cepat-cepat pergi. Wow, luar biasa saudara. Dan kemudian juga setelah masa penganiayaan yang hebat, Rasul Paulus ditemui Yesus dan berkata, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Paulus yang rebah itu kemudian percaya Yesus, yang sebelumnya menjadi penganiaya, tetapi akhirnya dia menjadi rasul yang luar biasa, yang menjadi berkat bagi umat Allah sampai hari ini. Itulah misi yang pertama, bangkit untuk menguatkan iman murid-muridnya. Dan setelah dikuatkan imannya,
Dan sebelum diutus, maka mereka dilengkapi dengan Roh Kudus. Dilengkapi dengan Roh Kudus. Mereka dilengkapi dengan Roh Kudus. Ya. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai 23 dikatakan demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Perhatikan saudara, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan setelah Yesus berkata demikian, maka Yesus menghembuskan rohnya dan berkata demikian, terimalah Roh Kudus. Menghembuskan napasnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Mereka dihembusi supaya mereka menerima Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Dan Roh Kudus yang dihembuskan itu dikatakan dalam ayat yang 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi dihembusi Roh Kudus supaya ada kuasa mengampuni atau tidak mengampuni. Diberikan otoritas untuk mengampuni seseorang atau tidak mengampuni seseorang. Kalau dia mengampuni seseorang, dosanya diampuni. Kalau tidak mengampuni, maka orang itu juga tetap ada di dalam dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama yaitu memberikan Roh Kudus supaya ada otoritas. Supaya ada otoritas dalam memberikan pengampunan atau tidak. Kemudian dia juga melengkapi dengan memberi kuasa supaya menjadi saksi. Supaya menjadi saksi. Seperti dikatakan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Akan menerima kuasa supaya menjadi saksi. Memang untuk menjadi saksi Kristus tanpa ada kuasa sangat susah, sangat tidak mudah. Tapi dengan ada kuasa Roh Kudus akan sangat mudah membuat banyak orang menjadi pengikut Yesus. Seperti masa Kisah Para Rasul. Karena ada kuasa Roh Kudus, maka banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa yang dimenangkan. Dimulai dari dimenangkannya 3.000 orang menjadi 5.000 dan seterusnya. Oleh karena apa? Ada kuasa. Bapak, Ibu, Saudara, kalau tidak ada kuasa, kita tidak bisa menjadi saksi. Kita tidak bisa membawa satu jiwa pun untuk menjadi percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau kita ada kuasa, tidak ada yang mustahil. Saya dan saudara dipakai Tuhan untuk mengantarkan banyak jiwa datang untuk memuliakan Tuhan Yesus bersama-sama saya dan saudara. Amin. Kemudian juga dia memberikan kuasa. Kalau tadi kuasa menjadi saksi, ini memberikan kuasa dengan tanda-tanda. Dikatakan di dalam kitab Markus pasal yang ke-16 ayat 17 dikatakan begini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bagi mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Diberikan tanda-tanda mukjizat yang luar biasa. Yang luar biasa. Karena apa? Supaya semakin meyakinkan manusia tentang Yesus Kristus. Yang sesungguhnya Allah yang menjadi manusia. Diberi tanda-tanda mengusir setan, menyembuhkan orang yang sakit, untuk berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain, dan sebagainya. Itu tanda-tanda untuk meyakinkan orang yang belum percaya supaya menjadi percaya pada Tuhan Yesus Kristus.
Kita juga memerlukan tanda-tanda itu saudara. Dan berdoalah supaya kita juga dipakai Tuhan menjadi saksi dengan kuasa Roh Kudus dan juga dengan tanda-tanda. Sehingga banyak orang akan mengikut Yesus melalui hidup dan kehidupan kita, melalui pelayanan kita. Wow, luar biasa saudara. Luar biasa. Jadi dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang akan diberi kuasa bagaimana bisa mengampuni orang atau tidak mengampuni. Diberikan otoritas penuh. Kemudian diberikan kuasa untuk menjadi saksi. Kemudian diberikan kuasa supaya mengadakan tanda-tanda. Semua itu untuk meyakinkan dunia ini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Allah yang datang untuk menebus dosa manusia. Allah yang datang yang mau tinggal bersama dengan kehidupan manusia. Allah yang datang supaya manusia punya damai sejahtera yang tidak sama dengan dunia memberi. Dan banyak sekali hal yang luar biasa itu. Nah, sebabnya kita harus sungguh-sungguh bagaimana kita menjadi saksi Kristus dan membuat banyak orang percaya pada Yesus. Karena Yesus menghendaki semua bangsa menjadi muridnya. Itulah sebabnya dia juga mengatakan begini saudara, yaitu mengutus mereka pengikut menjadi semua bangsa muridnya. Jadi yang ketiga yaitu mengutus pengikut-pengikutnya menjadikan semua bangsa muridnya. Luar biasa, mengutus sekarang. Tadi melengkapi dan sekarang mengutus. Pertama kali yaitu menguatkan imannya, kemudian melengkapi, dan sekarang ini setelah dilengkapi diutus supaya menjadikan semua bangsa murid Yesus. Dikatakan dalam Yohanes pasal 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Sekarang diutus kita. Tadi lengkapi, diutus. Diutus kemana? Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Dalam kitab Injil Markus pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Oh, luar biasa. Diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil ke segala makhluk. Dan kemudian mengutus lebih jelas lagi ke seluruh dunia supaya menjadi murid Yesus. Seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 28 ayat 18, 19 dan 20 dikatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Sekali lagi saudara, Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kuasa sudah diberikan di tangan Yesus di surga dan di bumi. Lalu Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi sekarang lebih jelas, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat ini juga sering kita dengar, tapi saudara, mari kita tingkatkan supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan, supaya kita menjadi alat bagi Tuhan. Sekali lagi, Yesus bangkit, punya misi untuk menguatkan iman murid-muridnya, untuk melengkapi murid-muridnya dengan Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus, supaya bisa diutus untuk memberitakan Injil ke segala makhluk. Diutus untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus, dan juga kemudian membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan mengajar segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan juga kemudian kepada saya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kadang-kadang saya berpikir bahwa jangan-jangan saya ini hanya sebagai pendeta yang sama saja dengan orang-orang yang bekerja hanya sekedar mencari makan dan minum saja, tapi tidak dipakai Tuhan untuk meluaskan kerajaan Allah di muka bumi ini.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena ini merupakan misinya Yesus. Mari kita tingkatkan saudara, supaya kita dapat dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang di Provinsi Jawa Barat ini. Bahkan juga banyak orang di luar Provinsi Jawa Barat, mungkin di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Sumatera, di seluruh Indonesia, dengan cara mengutus banyak utusan Injil. Ini diperlukan saudara, supaya kita memberitakan Injil di tempat-tempat, di mana-mana. Banyak utusan Injil, maka diperlukan SDM. SDM sudah ada, saudara, orang-orang hebat yang bisa dipakai Tuhan. Saya percaya ini sudah menjadi SDM yang disiapkan oleh Allah untuk menggemakan firman Tuhan, untuk meluaskan kerajaan Allah di muka bumi ini, untuk memberitakan Injil. SDM sudah ada, yaitu saudara. Diperlukan juga keuangan. Saya percaya saudara, mari kita berdoa supaya Tuhan juga, apapun keadaannya, Tuhan meningkatkan sosial ekonomi kita. Kita akan semakin banyak berkat-berkat kita yang kita kembalikan untuk pekerjaan Tuhan, sehingga kita banyak mengutus utusan Injil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mari kita tingkatkan doa kita, dan mari kita selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan pakailah aku, Tuhan pakailah aku, pakailah aku, pakailah melalui uang Tuhan yang dipercayakan kepadaku, pakailah dengan akalku, dengan kepandaianku, pakailah dengan apa yang ada padaku ini menjadi alatmu, supaya secara pribadi saya juga dipercaya memberitakan Injil. Bersama-sama kami juga bisa mengutus banyak utusan Injil untuk kemuliaan nama Tuhan melalui Gereja Baptis Indonesia Immanuel. Tuhan kiranya memberkati kita, dan firman Allah benar-benar hidup dan berkuasa dalam kehidupan kita. Amin. Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di hari Paskah ini, tidak mengurangi hikmatnya, kita akan meneruskan dengan upacara agung gereja, yaitu perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan memang biasa dilakukan oleh bangsa Yahudi. Tapi perjamuan Tuhan dalam perjanjian lama yaitu untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju negeri perjanjian. Itu sebabnya ada perbedaan yang dilakukan oleh mereka dan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Sebab kalau pada zaman perjanjian lama, yaitu sebelum Yesus, ketika tua-tua itu memimpin perjamuan Tuhan, maka dia mengambil roti yang tidak beragi. Memang yang dipakai dalam perjamuan Tuhan itu bukannya roti dan anggur, tapi ada bubur, ada sayur pahit, dan juga ada panggang daripada domba yang semuanya tidak ada bumbunya, tidak beragi. Tetapi di zaman Yesus yang dipakai roti dan juga anggur. Kalau dulu juga ada anggur. Memang zaman Yesus pasti pakai juga. Tapi setelah Yesus disalibkan, orang-orang Kristen melakukannya tanpa pakai panggang domba. Hanya dengan roti dan dengan anggur. Dengan anggur. Nah, pada waktu itu para tua-tua atau pemimpin-pemimpin yang memimpin perjamuan Tuhan memegang roti dan berkata, inilah roti penindasan yang dimakan oleh nenek moyangmu di Mesir, sebagai satu peringatan akan penderitaan nenek moyangmu di Mesir dan dibawa ke negeri perjanjian. Tetapi pada waktu Yesus berbeda, dia berkata, inilah tubuhku
Wow, saudara. Dia berkata, inilah tubuhku yang dikorbankan untuk aku. Bahkan dia berkata begini, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini akan menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi berbeda. Kalau dalam perjanjian lama berkata, inilah roti penindasan, roti yang dimakan oleh nenek moyangmu. Tapi Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dan diteruskan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lalu Yesus baru memecahkan roti itu. Berbeda. Juga pada waktu dia mengambil cawan, biasanya tidak ada kata apa, karena cawan yang berisi anggur itu diminum untuk menghilangkan rasa pahit. Karena pada zaman itu perjamuannya pakai sayur yang pahit. Pakai sayur yang pahit. Sehingga dengan minum anggur maka rasa pahit hilang. Tapi berbeda dengan Yesus. Ketika Yesus mengangkat cawan, Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Ini luar biasa, saudara. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ini luar biasa, saudara. Karena ketika Yesus mengangkat cawan, dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Dan setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Setiap kali kamu mengadakan dan meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bahwa inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Yaitu darah untuk pengampunan dosa. Darah untuk menebus dosa. Oleh sebab itu, walaupun di rumah kita masing-masing, marilah kita lakukan dengan penuh hikmat. Mari kita ambil roti yang sudah di meja Bapak, Ibu, Saudara semua. Dan marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di tangan kami ada roti yang melambangkan tubuh Kristus, yang dikorbankan karena dosa-dosa kami. Biarlah ini sungguh kami melakukan sebagai tanda peringatan akan pengorbananmu yang luar biasa. Oleh karena dosa-dosa kami, maka engkau disalibkan seperti domba. Karena engkaulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan melalui salib itulah, maka oleh karena iman kami kepadamu, maka dosa-dosa kami telah engkau ampuni. Dan kami telah engkau sucikan. Sehingga kuasa dosa, kuasa maut tidak berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita makan bersama-sama.
Setelah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, kamu memperingati akan darah. Perbuatlah untuk memperingati akan daku. Untuk menjadi peringatan akan daku, kata Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala. Tuhan Yesus di tangan hamba-Mu ini, di tangan anak-anak-Mu semua, telah memegang anggur perjamuan Tuhan, yang adalah melambangkan darah Yesus yang dicurahkan karena dosa-dosa kami. Darah Yesus yang dicurahkan untuk menyucikan kami. Itulah sebabnya adalah merupakan darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Cawan ini merupakan cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Darah Yesus yang menyucikan, menguduskan kami dari segala kejahatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh semakin mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu yang luar biasa. Sehingga kami semakin setia, taat kepadamu, menjadi alat-Mu. Dan Engkau sungguh akan menyatakan kasih-Mu dan kuasa-Mu, memberkati kami dengan berlimpah-limpah sesuai dengan janji-Mu. Karena Engkau datang ke dalam dunia supaya kami mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Sehingga kami boleh menjadi alat-Mu untuk meluaskan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan minum bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita akhiri seluruh rangkaian ibadah Paskah kita dengan doa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, walaupun kami ada di dalam rumah kami masing-masing, kami telah melakukan upacara agung gereja perjamuan Tuhan yang sungguh roti melambangkan tubuh Kristus dan darah melambangkan darah Yesus. Sebagai lambang perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus sendiri. Darah Yesus yang menyucikan. Darah Yesus yang menguduskan setiap orang yang bertobat, yang mau percaya dan mempercayakan hidupnya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, supaya sungguh Tuhan, tolonglah ya Tuhan, supaya wabah corona ini segera Engkau hentikan Tuhan. Segera Engkau hentikan Tuhan. Namun kehendak-Mu yang jadi. Kehendak-Mu yang jadi. Kami hanya terus berserah dan bersandar kepadamu Tuhan. Dan biarlah Engkau lindungi kami, anak-anak-Mu, dari bahaya corona ini. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa kiranya sungguh-sungguh hidup berkelimpahan itu boleh menjadi kenyataan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Karena Engkau sendiri yang berfirman bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakannya. Tetapi Engkau datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Biarlah ini menjadi kenyataan Tuhan, menjadi kenyataan sehingga hamba-Mu bersama jemaat-Mu menjadi alat-Mu untuk memuliakan nama-Mu di
Indonesia ini Tuhan, untuk meluaskan kerajaan-Mu di negeri Indonesia, di mana negeri tanah air kami ini Tuhan, supaya sungguh-sungguh bangsa kami boleh mendengar Injil melalui kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa supaya damai sejahtera Allah yang tidak sama dengan dunia memberi sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu. Demikian juga kasih dan kuasa Allah yang ada di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati jemaat-Mu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita beraktivitas, jangan lupa terus berdoa supaya Tuhan melindungi kita. Kita tetap menjalankan seperti apa adanya. Namun demikian bukan berarti kita tidak beriman. Kita harus beriman. Kita harus beriman. Percaya, mempercayakan pada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tetap dengan hikmat melakukan seperti perintah para pemimpin kita, para tenaga-tenaga medis kita. Namun yang dapat melindungi Anda adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita akhiri seluruh rangkaian ibadah Paskah kita dengan doa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Walaupun kami ada di dalam rumah kami masing-masing, kami telah melakukan upacara agung gereja, perjamuan Tuhan yang sungguh roti melambangkan tubuh Kristus dan darah melambangkan darah Yesus. Sebagai lambang perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus sendiri. Darah Yesus yang menyucikan. Darah Yesus yang menguduskan setiap orang yang bertobat, yang mau percaya dan mempercayakan hidupnya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, supaya sungguh Tuhan, tolonglah ya Tuhan, supaya wabah corona ini segera Engkau hentikan Tuhan. Segera Engkau hentikan Tuhan. Namun kehendak-Mu yang jadi. Kehendak-Mu yang jadi. Kami hanya terus berserah dan bersandar kepadamu Tuhan. Dan biarlah Engkau lindungi kami, anak-anak-Mu, dari bahaya corona ini. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa kiranya sungguh-sungguh hidup berkelimpahan itu boleh menjadi kenyataan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Karena Engkau sendiri yang berfirman bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakannya. Tetapi Engkau datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Biarlah ini menjadi kenyataan Tuhan, menjadi kenyataan sehingga hamba-Mu bersama jemaat-Mu menjadi alat-Mu untuk memuliakan nama-Mu di Indonesia ini Tuhan, untuk meluaskan kerajaan-Mu di negeri Indonesia, di mana negeri tanah air kami ini Tuhan, supaya sungguh-sungguh bangsa kami boleh mendengar Injil melalui kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa supaya damai sejahtera Allah yang tidak sama dengan dunia memberi sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu. Demikian juga kasih dan kuasa Allah yang ada di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus
menyertai dan memberkati jemaat-Mu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita beraktivitas, jangan lupa terus berdoa supaya Tuhan melindungi kita. Kita tetap menjalankan seperti apa adanya. Namun demikian bukan berarti kita tidak beriman. Kita harus beriman. Kita harus beriman. Percaya, mempercayakan pada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tetap dengan hikmat melakukan seperti perintah para pemimpin kita, para tenaga-tenaga medis kita. Namun yang dapat melindungi Anda adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. IBC Update. News. Inspire. Kreatif. IBC Update. Halo Sobat IBC, apa kabarnya? Saya harap Sobat IBC semua dalam keadaan baik. Kali ini saya akan memberikan informasi seputar kegiatan yang ada di IBC. Buat Sobat IBC yang ada di dalam ibadah hari ini, Sobat IBC dapat akses ke channel YouTube IBC atau WA Group IBC. Demikian juga dengan ibadah Paskah, Sobat IBC bisa akses juga melalui channel YouTube IBC Production atau WA Group IBC. Sobat IBC, mari kita luangkan waktu kita selama 5 menit untuk mendengarkan Rumus Surgawi Renungan Pagi Keluarga IBC yang dapat Anda akses melalui channel YouTube IBC Production. Bagi jemaat IBC yang mau memberikan persembahan atau perpuluhan, Sobat IBC bisa memasukkannya ke kotak yang ada di meja atau transfer ke nomor rekening berikut ini. IBC juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Erwina. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu Erwina. Sobat IBC, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bersama saya Diki, tetap stay happy, stay healthy, and stay at home ya. God bless you.